Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Mazawa 2, NIM 2120604052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi dan proses produksi. Yang pertama, kegiatan produksi. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi bahan jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Contohnya adalah dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Tahap kedua, proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau bisa disebut perfect competition. Keputusan barang apa diproduksi, berapa banyak bahan yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan berapa banyak faktor produksi yang terletak pada perusahaan. Untuk mencapai keuntungan yang besar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan yang pertama, A. Memaksimalkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Tahap 3, faktor-faktor produksi. Misalnya, sinar matahari, udara, atau bisa disebut NO, air, tanah, dan semua mineral di dalamnya, dan manusia itu sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. A. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah lahan untuk ditanami atau untuk ditinggali. Yang bagian ketiga adalah badan usaha. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama, perusahaan swasta. Yang kedua, perusahaan koperasi. Yang ketiga, perusahaan negara. Dan yang terakhir adalah perusahaan daerah. B. Sumber daya manusia atau tenaga kerja labor bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Namun, lebih luas lagi yaitu human resources, melihat kemampuan mereka untuk berpikir dan bekerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, 1. Tenaga kerja yang tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak dapat mempunyai pendidikan sehingga kemampuan kerjanya berasal dari kekuatan jasmaninya. Misal petani, kuli batu dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja terlatih yang telah diperoleh sedikit pendidikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tenaga kerja terdidik yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. C. Sumber daya modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. D. Sumber daya kewirausahaan atau bisa disebut kemampuan tata laksana skill. Faktor produksi kewirausahaan bersifat intangible, tidak dapat diraba namun dapat dirasakan. Tidak dapat diraba dan namun dapat dirasakan. Skill sering disebut juga interpretation adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan seseorang untuk menjalankan fungsinya adalah mengorganisasi dan menggabungkan berbagai jenis faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Perusahaan swasta adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. B. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. C. Perusahaan negara sesuai Inpres Presiden RI nomor 17 tahun 1967. PN digolongkan menjadi 3 yaitu A. Perusahaan jawatan, B. Perusahaan umum, dan D.
C. Terbatas atau persero. D. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemda, bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk membangun daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari praktek usaha yang tidak efisien. Sesuai Skip Mendagri nomor 18 tahun 1969. Baiklah, inilah presentasi dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.